Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan, saya Arifatul Manguda dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Samarinda. Di sini, saya akan menjelaskan materi tentang hakikat manusia dan peradaban dan dinamika peradaban global dalam perspektif Al-Quran. Dari mata kuliah IAD ISD IBD dengan dosen pengampu Ibu Dwi Nuraini Dahlan MPD. Materinya terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada hakikat peradaban, 2 makhluk beradab dan masyarakat beradab, 3 evolusi budaya dan wujud peradaban, 4 dinamika peradaban global, dan yang terakhir problematika peradaban. Hakikat peradaban. Peradaban berasal dari kata adab yang dapat diartikan sebagai sopan, berbudi pekerti luhur, mulia, berakhlak. Pada intinya, semua yang menunjukkan pada sifat yang tinggi dan mulia. Secara garis besar, peradaban merupakan tahapan dari evolusi budaya yang telah berjalan bertahap dan berkesinambungan, memperlihatkan karakter yang khas pada tahap tersebut. Menurut Al-Quran, manusia terdiri dari jasmani dan juga rohani, diciptakan sebagai khalifah untuk mengabdi kepada Allah. 3 hakikat manusia. Yang pertama ada bashar, yang artinya manusia sebagai makhluk biologis. Kedua, ada insan, manusia sebagai khalifah atau pemikul amanah. Dan yang terakhir ada nas, manusia diartikan sebagai makhluk sosial. Ciri-ciri peradaban. Yang pertama yaitu meningkatnya ilmu pengetahuan, 2 pendidikan, 3 teknologi, dan yang keempat seni yang telah maju. Ciri-ciri tersebut termasuk faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya suatu peradaban dari suatu bangsa. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu makhluk beradab dan masyarakat beradab. Manusia beradab merupakan manusia yang bisa menyelaraskan antara cipta, rasa, dan juga karsa. Manusia yang beradab juga disebut manusia madani atau civil society. Masyarakat madani memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama ada egalitarianisme, 2 menghargai prestasi, 3 keterbukaan, 4 penegakan hukum dan keadilan, 5 toleransi dan pluralisme, dan yang terakhir musyawarah. Materi yang ketiga yaitu evolusi budaya dan wujud peradaban. Evolusi kebudayaan ini berlangsung sesuai dengan perkembangan budidaya atau akal pikiran manusia dalam menghadapi tantangan hidup dari waktu ke waktu. Berikut wujud dari peradaban, yaitu ada nilai-nilai, norma, etika, dan juga estetika. Lalu, materi yang keempat yaitu dinamika peradaban sosial. Menurut Arnold Y. Toynbee, seorang sejarawan asal Inggris, lahirnya peradaban itu diuraikan dengan teori challenge and response. Peradaban itu lahir sebagai respons atau tanggapan manusia yang dengan segenap daya upaya dan akalnya menghadapi, menaklukkan, dan mengolah alam sebagai tantangan atau challenge guna mencukupi kebutuhan dan melestarikan kelangsungan hidup. 3 gelombang perubahan peradaban. Menurut Alvin Toffler, gelombang yang pertama yaitu peradaban teknologi pertanian. Dalam gelombang ini, manusia menemukan dan menerapkan teknologi pertanian, berlangsung mulai 800 sebelum Masehi sampai 1500 Masehi. Gelombang yang kedua yaitu peradaban teknologi industri. Masa ini dimulai dengan penemuan mesin uap, berlangsung mulai 1500 Masehi sampai 1970 Masehi. Dan gelombang yang ketiga yaitu peradaban informasi, ditandai dengan kemajuan teknologi informasi yang memudahkan manusia untuk berkomunikasi dalam berbagai bidang. Berlangsung mulai 1970 Masehi hingga sekarang. Materi yang terakhir yaitu problematika peradaban. Konsep kebudayaan adalah perkembangan kebudayaan yang telah mencapai tingkat tertentu yang tercermin dalam tingkat intelektual, keindahan, teknologi, spiritual yang terlihat pada masyarakatnya. Hal ini bersifat dinamis. Pengaruh globalisasi.
Globalisasi sebagai fenomena abad sekarang memberikan implikasi yang sangat luas bagi semua bangsa dan masyarakat internasional. Dengan didukung teknologi canggih, dampak globalisasi akan sangat luas dan kompleks. Akibatnya, akan mengubah pola pikir, sikap, dan juga tingkah laku pada manusia. Globalisasi memiliki dua aspek, yaitu aspek positif dan juga aspek negatif. Adapun aspek positif dari globalisasi sebagai berikut. Yang pertama, kemajuan teknologi komunikasi dan informasi mempermudah manusia dalam berinteraksi. Yang kedua, kemajuan teknologi komunikasi dan informasi mempercepat manusia untuk berhubungan dengan manusia lain. Dan yang ketiga, kemajuan teknologi komunikasi, informasi, dan transportasi meningkatkan efisiensi. Selanjutnya, aspek negatif dari globalisasi. Yang pertama yaitu, masuknya nilai budaya luar akan menghilangkan nilai-nilai tradisi suatu bangsa dan identitas suatu bangsa. Yang kedua, dalam bidang ekonomi, berkembang nilai-nilai konsumerisme dan individual yang menggeser nilai-nilai sosial masyarakat. Yang ketiga, eksploitasi alam dan sumber daya lain akan memuncak karena kebutuhan yang semakin besar. Dan yang keempat, terjadinya dehumanisasi, yaitu derajat manusia nantinya tidak dihargai karena lebih banyak menggunakan mesin-mesin berteknologi tinggi. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.